Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah siap ya untuk memulai pelajaran kita di hari ini. Jangan lupa catatan ya. Nah, sebelum memulai materi, ustazah ingatkan untuk sampai hari ini yang mengumpulkan tugas belum semua ya, baru beberapa. Tugas boleh dikumpul di grup kelas prakarya ya. Itu sebenarnya lebih bagus, jadi dia lebih rapi anak-anak ustazah, menghindari resiko terselip ya. Nanti kalau sudah di grup itu insyaallah nggak terselip kemana-mana ya. Jadi ustazah harap sekali lagi, tolong anak-anak ustazah jangan bermudah-mudah tidak mengumpul tugas, karena bukan ustazah yang dirugikan di sini, yang rugi adalah anti yang tidak mengumpulkan. Nah, seandainya lah satu semester ini ustazah mengasih 5 tugas, misal 5 kali latihan misalnya, nah itu nanti akan ditambahkan dan akan dibagi 5. Nah, kalau anti cuma mengerjakan 2 atau 3, itu akan tetap dibagi 5 ya, akan tetap dijumlahkan kemudian tetap dibagi 5. Tidak akan bisa dibagi 3 atau 2. Jadi tetap dibagi seberapa kali ustazah memberikan tugas. Nah, kalau sudah begini keadaannya, anti cuma mengumpul tugas beberapa kali. Nah, waktu penjumlahan nanti pengisikan DKN, ustazah cuma menjumlahkan segitu, nilai anti di bawah KKM. Nah, anti yang repot, harus lagi remedial, atau kalau memang harus nilai asli, anti yang terkejut batin, kan kasihan. Jadi jangan bermudah-mudah tidak mengumpul tugas ya. Sampai hari ini untuk kelas 9 yang untuk tugas pembuatan miniatur rumah ya, masih ada yang belum mengumpul ya. Ustazah masih buka ya, tolong dikumpulkan. Karena ini di daring, ustazah masih memberi kelonggaran untuk anak-anak ustazah. Tolong dikumpulkan ya. Terus tugas yang terbaru ini juga dikumpulkan ya. Baik anak-anak ustazah, diingat ya, jangan bermudah-mudah tidak mengumpul tugas. Baik, kita mulai materi kita di hari ini ya. Kita masih di bab 4 ya. Bab 4 kita adalah pengolahan. Nah, di sini kita adalah pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Nah, sekilas ya anak-anak ustazah, mungkin kemarin di minggu yang lalu ustazah belum menyinggung. Kita di sini temanya adalah pengolahan ya, pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Nah, sebelum kita memulai materi kita tentang bahan pangan ikan dan daging itu, kita harus paham dulu anak-anak ustazah, harus paham kita apa itu pengolahan. Nah, kita harus paham ya. Baik, pengolahan di sini anak-anak ustazah, karena kita di sini bercerita tentang bahan pangan ikan dan daging, berarti kita cerita tentang memasak. Jadi pengolahan di sini bisa kita artikan kegiatan memasak. Namun makna pengolahan tidak hanya sebatas itu, bisa kita artikan juga sebagai mengerjakan ya, atau mengusahakan sesuatu, baik itu barang dan sebagainya ya, agar supaya menjadi sesuatu yang lain ya, yang lebih sempurna dan atau memiliki nilai yang lebih. Nah, kalau di sini anak-anak ustazah kita bercerita tentang pengolahan bahan pangan dan ikan. Nah, apa yang kita usahakan di sini yaitu mengolah bahan ikan tadi ya, atau daging tadi yang masih mentah menjadi sesuatu yang mempunyai yang lebih sempurna atau memiliki nilai lebih. Apa itu? Nah, mengolah ikan dan daging tadi menjadi makanan yang bisa kita makan gitu ya kan, yang bisa langsung dikonsumsi. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian orang yang mau ya, yang walaupun bisa itu mengkonsumsi ikan dalam keadaan mentah, namun tidak semua ya. Nah, di sini kita dengan pengolahan ini kita mengolah bahan ikan dan daging tadi seperti saya bilang tadi menjadi sesuatu yang lebih berguna, lebih sempurna ya, dan lebih memiliki nilai lebih. Ya.
Nah, baik pengolahan makanan ikan dan daging. Nah, karena tadi kita ulang sedikit, karena negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya ya anak ustazah ya, kekayaan alamnya yang bukan hanya dari sektor alam non migas ya, migas ya seperti minyak bumi dan tambang, namun kekayaan negara kita juga dari sektor pertanian ya. Nah, di bidang pertanian ini ya anak-anak ustazah meliputi pertanian itu sendiri yang bercocok tanam, termasuk perikanan di dalamnya dan juga peternakan. Nah, kalau daging ikan ini kita peroleh dari hasil perikanan, sedangkan untuk daging kita peroleh dari merupakan hasil dari peternakan. Nah, anak-anak ustazah, sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau untuk 4 sehat 5 sempurna kita sudah belajar ya, mungkin dari SD anak-anak ustazah dulu sudah belajar apa itu 4 sehat 5 sempurna, jadi sudah paham ya. Nah, dan 4 sempurna itu merupakan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Nah, apa saja yang terkandung di situ? Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, ada mineral, ada mineralnya ya kan. Nah, karbohidrat dia berasal dari apa gitu? Apa yang penghasil karbohidrat? Apa yang penghasil protein? Apa yang penghasil lemak, vitamin dan mineral? Nah, itu semua dihasilkan dari sektor pertanian. Ya, anak-anak ustazah paham ya sampai di sini? Nah, anak-anak ustazah untuk sumber pangan hewani ya meliputi diantaranya apa saja? Nah, di situ ada susu ya, ada telur, ada ikan dan ada daging serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan ya. Nah, memiliki kandungan gizi yang tinggi ya. Nah, sementara kita di sini melakukan pengolahan bahan pangan hewani ini, apa tujuannya? Yaitu memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimia ya, atau kerusakan ya yang diakibat reaksi biokimia serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik. Apa itu sensorik? Yaitu dari segi aroma, rasa dan teksturnya memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi yang lebih tinggi. Ya. Nah, untuk bahan pangan ikan dan daging yang masih mentah ya, anak-anak ustazah, dia memiliki kandungan air yang tinggi ya, sehingga membuat ikan atau daging tersebut cepat rusak. Nah, dengan adanya pengolahan ini, nah kita bisa menghambat atau memperlambat kerusakannya. Nah, jadi dia menjadi lebih tahan lama, lebih lama bisa kita konsumsi, ya. Nah, itu dia tadi kenapa harus ada pengolahan. Nah, sedangkan anak-anak ustazah, cara pengolahan bahan ikan dan daging ya yang sering dilakukan yaitu berupa pengawetan ya dengan cara pembekuan misalnya ya, atau pengeringan, atau pengasapan, atau secara kering. Nah, jenis-jenis produk olahan ikan dan daging yang sering ditemukan di masyarakat ini bisa berupa pindang ikan, ya anak-anak ustazah ya, bisa berupa pepes ikan, pepes ayam, ayam goreng, sop ayam dan lain sebagainya yang biasanya sehari-hari kita konsumsi ya. Nah, itu juga merupakan pengolahan. Nah, baik anak-anak ustazah, kita sudah masuk kemarin juga di ikan dan daging yang menjadi makanan ya. Nah, negara kita, anak-anak Indonesia, anak-anak ustazah, negara yang kaya ya, kaya dari hasil buminya, kaya dari keberagaman sukunya ya, kaya dari adat istiadatnya dan lain sebagainya. Nah, dengan kaya dengan beragam suku bangsa ini, jadi kita memiliki satu kelebihan di sini. Apa kelebihannya? Kita memiliki aneka variasi olahan kuliner. Ya, jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya akan terdapat
perbedaan kulinernya. Jadi semakin bervariasi jenis-jenis kuliner yang ada di negara kita. Nah, ini juga termasuk salah satu kekayaan sebenarnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, ikan dan daging ya, ikan dan daging yang banyak digunakan sebagai bahan utama dalam pengolahan makanan-makanan tersebut ya. Nah, di sini anak-anak ustazah kita akan coba tahu tentang ikan. Nah, ikan-ikan yang ada di Indonesia. Nah, apakah ikan itu ikan asli Indonesia atau memang ikan yang berasal dari luar? Nah, anak-anak ustazah tahu ikan? Tahu lah ya, ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin ya, yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ya. Sedangkan daging yaitu sebagai bahan olahan, yaitu bagian lunak dari tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Nah, itu tadi pengertian ikan dan daging. Sampai di sini ustazah harap anak-anak ustazah paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis ikan dan daging. Yang pertama ikan ya anak-anak ustazah. Jadi ikan itu dibagi 3. Ada ikan air tawar, ada ikan air payau, ada ikan air asin. Nah, kalau air tawar anak-anak ustazah tahu ya, tahu, dan sehari-hari kita berkecimpung dengan yang namanya air tawar. Kenapa dia dibilang tawar? Karena kandungan asinnya di situ tidak ada, kandungan garamnya tidak ada, maka kita membilang itu air tawar. Nah, untuk ikan-ikan perairan air tawar anak-anak ustazah, apa itu? Yaitu ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Nah, contohnya air tawar itu bisa air sungai, bisa air danau ya. Nah, dalam banyak hal lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut ya anak-anak ustazah, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya atau tingkat asinannya atau garamnya. Ya, itu yang paling mencolok di sini ya. Nah, biasanya jenis-jenis ikan air tawar yang biasa kita konsumsi ya, yang biasa dijadikan bahan pangan diantaranya ya, yang umum kita jumpai di sini anak-anak ustazah, ikan lele misalnya ya, ada ikan mas, ada ikan gurame, nah ada ikan gabus dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis ikan tawar lainnya ya. Nah, kalau untuk kandungan gizi sebenarnya antara ikan air tawar dia hampir menyerupai dengan ikan air laut ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, namun tidak jauh berbeda. Nah, untuk jenis-jenis ikannya kayak ikan lele ustazah udah menjelaskan kemarin ya. Ikan lele, ikan mas biasanya bisa diolah jadi apa ikan lele, ustazah sudah menjelaskan juga. Kayak ikan mas biasa diolah menjadi apa? Ikan bawal. Nah, itu contoh yang ada di ikan air tawar. Jadi bukan berarti ikan air tawar itu cuma sebatas ikan lele, ikan mas dan ikan bawal ya anak-anak ustazah, masih banyak jenis yang lain. Yang ada di sini cuma sebagai contoh ya. Baik, yang kedua adalah ikan perairan air payau. Kenapa dibilang air payau? Nah, karena di sini merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut ya, seperti muara. Nah, jadi dia di situ kadar garamnya masih sangat rendah ya dibanding air laut, karena dia sudah bercampur dengan air tawar. Nah, biasanya anak-anak ustazah untuk ikan-ikan yang ada di air payau ini biasa itu ikan yang dibudidaya ya, banyaknya ikan yang dibudidaya. Entah dia memang ikan laut terus dicoba dibudidayakan di air payau. Nah, itu biasanya yang banyak. Nah, kita coba kita ini dulu makna dari ikan perairan air payau, yaitu ikan yang hidupnya di perairan payau ya, di mana perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut. Nah, contoh ikannya adalah ikan bandeng ya anak-anak ustazah ya. Nah, ikan bandeng nih asal anak ustazah tahu, dia habitat aslinya sebenarnya ada di laut. Nah, namun untuk saat ini dia banyak dibudidayakan di perairan payau. Nah,
Apa saja contohnya olahan makanan dari ikan bandeng ya? Ada yang namanya ikan bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi ya, sehingga durinya menjadi lunak. Nah, sebenarnya banyak orang malas memakan ikan bandeng ini, anak-anak ustazah. Kenapa? Dia terlalu banyak duri-duri kecil di dalamnya. Jadi kita harus betul-betul jelimet dan teliti. Nah, sekarang untuk mengantisipasi itu semua, sementara ini ikan bandeng adalah ikan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, ditemukanlah pengolahan makanan dengan cara di presto ya untuk ikan bandeng. Jadi semua tulangnya mulai dari yang besar sampai yang kecil bisa kita konsumsi, bisa kita kunyah ya, bisa kita makan, dan dia tidak akan membuat leher kita sakit karena dia bisa hancur kita kunyah ya. Nah, itu dia olahan makanannya yang terkenal dari ikan bandeng ini. Selanjutnya setelah ikan bandeng yang ada di air payau itu adalah ikan kakap. Nah, ikan kakap ada dua macam ya anak-anak ustazah. Ada yang namanya kakap putih dan ada yang namanya kakap merah. Nah, ikan kakap ini juga sama dengan ikan bandeng. Dia habitat aslinya adalah di laut. Nah, sekarang banyak dibudidayakan di perairan air payau. Ya. Nah, makanan olahan yang banyak dibuat dari ikan kakap ini, contohnya ya anak-anak ustazah, ini contoh ya, yaitu frozen food biasanya ya, banyak dibuat menjadi ikan frozen food, entah itu dibuat menjadi otak-otak, entah itu dibuat jadi siomay, entah dibuat jadi kaki naga, atau dibuat jadi nugget dan lain sebagainya ya, masih banyak yang lainnya. Paham ya anak-anak ustazah sampai di sini? Nah, yang ketiga ada yang namanya ikan perairan air laut. Nah, kenapa dibilang ikan perairan laut? Karena ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Jadi kadar garamnya yang tinggi. Nah, jadi ikan laut sangatlah banyak jenisnya dan ukurannya ya anak-anak ustazah, mulai dari ikan terkecil ya. Ikan apa yang terkecil kita tahu? Ikan teri misalnya, itu kan ikan yang kecil, sampai ikan yang ukurannya yang sangat besar. Nah, untuk kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan ya anak-anak ustazah. Nah, ini di bawah ini ada contoh-contoh ikan laut yang biasa kita konsumsi. Contoh ya, bukan terbahas ini. Ada yang namanya ikan tuna. Nah, ikan tuna ini anak-anak ustazah, dia adalah ikan perenang ya. Ikan perenang, ternyata pernah diukur dia bisa mencapai 77 km per jam. Jadi ukuran badannya pun ada yang besar ya. Dan sebenarnya di kelas tuna, di jenis tuna ini banyak lagi bagiannya anak-anak ustazah, namun di sini kita tidak mempelajari sampai di situ bagian-bagian dari tuna, dari habitat tuna ini ya. Nah, olahan makanan yang banyak dibuat dari ikan tuna bisa berupa filet ikan ya, stik tuna, penggalangan ikan tuna dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk ikan yang bagus ya, kandungan gizinya juga bagus ya anak-anak ustazah ya. Setelah ikan tuna, contoh yang lain ada ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri ini memiliki tubuhnya yang memanjang dan pipih ya, bersisi kecil dan tipis, dengan warna tubuh belakangnya, tubuhnya belang-belang biru gelap ya. Biasanya olahan makanan dari ikan tenggiri ini bisa berupa siomay, kerupuk, bakso, empek-empek dan sebagainya. Nah, setelah ikan tenggiri ada yang namanya ikan kembung. Nah, ini adalah ikan sejuta umat sebenarnya ya anak-anak ustazah. Ustazah yakin tidak ada anak-anak ustazah yang tidak kenal ikan. Mungkin belum tahu mengolahnya, tapi kalau memakan ikan kembung kayaknya sudah umum ya. Karena kalau coba anak-anak ustazah ikut Umi Anti ke Pajak atau ke pasar berbelanja, nah pasti di setiap tukang ikan akan menemukan yang namanya ikan kembung. Nah, kenapa dia menjadi ikan, ustazah bilang menjadi ikan sejuta umat? Karena sebenarnya ikan kembung ini ya memiliki nilai ekonomis yang cukup baik ya. Dia juga tidak terlalu mahal, sebenarnya masih terjangkau ya di masyarakat kita.
Berbeda dengan ikan kakap mungkin. Kalau ikan kakap kan dia agak lumayan tinggi ya. Nah, kalau untuk kembung ini nilai ekonomisnya cukup tinggi, cukup baik ya. Nah, olahan makanan yang bisa dibuat dari ikan kembung biasanya anak-anak ustazah, misalnya eh, kembung bumbu balado atau kembung bumbu kuning, atau bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Nah, itu tadi ikan. Baik. Yang kedua adalah daging, ya, daging. Nah, untuk daging biasanya berasal dari unggas ya, dari unggas dan hewan berkaki empat, ya, yang dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Nah, daging ini kita konsumsi anak-anak ustazah untuk memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh kita ya, protein hewani. Nah, di bawah ini anak-anak ustazah ada contoh beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita ya. Yang pertama contohnya adalah daging ayam. Nah, daging ayam ini dia merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi ya, dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibanding daging hewan berkaki empat. Nah, ayam anak-anak ustazah juga kaya akan kandungan vitamin, yaitu di dalam itu ada vitamin A, vitamin B, serta beragam mineral ya, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Nah, ini semua terkandung di dalam daging ayam. Nah, sedangkan menurut jenisnya ayam itu ada dua, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri ya. Nah, apa perbedaannya antara ayam kampung dengan ayam broiler? Nah, ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan ya. Jadi ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang tinggal di kampung ya. Biasanya dipelihara oleh penduduk dengan cara diliarkan ya, atau dibiarkan lepas. Namun untuk sekarang anak-anak ustazah jangan salah, ayam kampung pun sekarang dibudidayakan dalam jumlah yang banyak gitu kan, dibuatkan kandang gitu kan. Nah, jadi kandangnya pun bagus, canggih, pokoknya lebar lah. Jadi ayam tuh di situ tidak ayam di sini tidak lagi dibiarkan. Kenapa? Kalau kita memelihara ayam dengan cara diliarkan atau dibiarkan lepas, nah kita punya keterbatasan ya. Jadi kita tidak bisa memelihara dia dalam jumlah yang banyak. Namun kalau kita sediakan kandang yang bagus, rapi, sesuai dengan standar dalam kegiatan budidaya, nah kita bisa berbudidaya sampai ratusan atau ribuan ekor ayam, dan ini bisa dijadikan sebuah lahan usaha sebenarnya. Nah, dan sangat banyak sekarang orang membuka lahan usahanya dengan berbudidaya ayam kampung. Nah, baik, sekilas ayam kampung. Nah, perbedaan daging ayam kampung dengan ayam broiler yaitu di ayam kampung ini dia tidak terlalu banyak lemaknya ya anak-anak ustazah, berbeda dengan ayam broiler ya. Nah, dan dia dalam waktu pengolahan daging ayam kampung ini dia tidak mudah hancur ya. Jadi keunggulannya di sini dia memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi, dan kadar lemaknya relatif lebih rendah jika dibanding dengan daging ayam broiler ya. Nah, selain daging, ayam-ayam ini juga menghasilkan telur. Nah, kandungan protein telur ayam kampung juga lebih tinggi daripada ayam broiler tadi. Yang kedua ada ayam broiler. Nah, jenis ayam ini anak-anak ustazah dipelihara dengan cara diternakkan ya, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Nah, ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas yang tinggi ya. Jadi hanya dalam waktu 5-6 minggu dari ayam broiler ini sudah bisa kita panen ya, sudah bisa dipanen oleh si petani budidayanya. Nah, kalau untuk cita rasa daging anak-anak ustazah,
Daging ayam kampung memiliki daging ayam broiler dengan ayam kampung jelas ya berbeda. Nah, ayam kampung ini biasa lebih berdaging, jadi sebagai ayam pedaging. Berbeda dengan ayam kampung ya. Nah, rasa daging ayam kampung lebih gurih ya dibanding rasa daging ayam broiler. Terus kandungan lemaknya juga dia ayam broiler ini lebih tinggi daripada ayam kampung. Nah, itu tadi untuk ayam. Yang kedua kita masuk ke daging sapi. Nah, daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya, daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan ya, anak-anak ustazah ya. Nah, daging sapi merah ya, daging sapi ini berwarna merah. Nah, dari bagian tubuh sapi yang paling banyak mengandung daging adalah bagian paha depan dan paha belakangnya ya. Nah, sementara untuk bagian kepala, bagian leher, tungkai dan ekornya juga termasuk bagian muncungnya ya. Sebenarnya juga menghasilkan daging, tetapi tidak sebanyak bagian paha tadi. Nah, bagian jeroan atau isi perutnya tidak dianggap sebagai daging ya kalau untuk sapi ya anak-anak ustazah. Nah, dalam pengolahannya daging sapi ini bisa dibakar, bisa digoreng, bisa direbus ya, tergantung seleranya ya dan tergantung cara pengolahannya. Yang ketiga di sini ada daging kerbau. Ya, daging kerbau ciri khasnya berwarna merah agak gelap ya, memiliki tekstur yang serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Nah, kalau kandungan lemaknya untuk daging kerbau ini relatif lebih rendah dibanding daging sapi ya anak-anak ustazah. Nah, daging kerbau ini juga dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang merupakan tempat asli dari kerbau. Nah, untuk pengolahannya biasanya daging sapi dan daging kerbau ini hampir sama ya anak-anak ustazah. Bisa kita bakar, bisa kita goreng, bisa kita rebus ya. Setelah itu ada namanya daging kambing. Yang keempat ya, ada daging kambing. Nah, daging kambing merupakan sebuah sumber gizi yang penting ya bagi negara berkembang yang biasa terletak di daerah iklim yang tropis ya. Daging kambing ini biasa lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Nah, serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang khas ya anak-anak ustazah. Nah, ini banyak digemari oleh negara-negara berkembang ya. Nah, kalau untuk pengolahannya biasa daging kambing ini bisa dibuat sate, bisa dibuat sop, bisa dibuat gulai dan lain sebagainya ya. Ini selanjutnya ada daging babi, tapi ini tidak boleh kita konsumsi. Namun ini juga termasuk ke dalam daging-dagingan ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini kita harus bisa membedakan ya anak-anak ustazah, yang mana daging kambing, yang mana daging sapi, daging kerbau, dan yang mana daging babi. Nah, untuk daging babi ini dia kelihatan lebih pucat ya daripada daging sapi. Warnanya lebih mendekati ke warna daging ayam, jadi sangat kontras sebenarnya anak-anak ustazah. Nanti perhatikan daging ayam itu warnanya agak kekuningan gitu ya, jauh, kadar darah yang nampak di daging itu sangat sedikit. Berbeda dengan daging sapi, kita akan melihat dia merah gitu ya kan. Nah, sementara daging babi ini walaupun dia binatang berkaki 4, untuk warnanya dia lebih mendekati ke warna daging ayam. Nah, tekstur lemaknya dia elastis ya, sehingga mudah diregangkan ya, mudah kita tarik ya. Nah, itu tadi supaya kita bisa membedakan antara daging babi dan daging sapi. Di warnanya dia sudah sangat mencolok ya anak-anak ustazah. Baik, ustazah harap anak-anak ustazah paham ya sampai di situ tadi jenis-jenis ikan dan daging. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat ikan dan daging ya.
Seperti Ustazah sudah bilang sebelumnya, ikan dan daging ini adalah sumber penghasil protein hewani. Nah, protein itu adalah zat yang penting bagi tubuh kita ya anak-anak Ustazah. Nah, apa fungsinya di tubuh kita? Yang pertama, dia sebagai zat membangun. Terus sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon dan enzim. Nah, yang keempat, dia pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Jadi sangat bermanfaat bagi kita untuk mengkonsumsi daging, baik daging ikan maupun daging ayam, sapi, kambing atau kerbau ya anak-anak Ustazah ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh kita ya. Nah, kenapa kalau kekurangan protein ini anak-anak Ustazah ternyata juga dampaknya sangat buruk ya. Kalau bagi anak-anak dalam pertumbuhannya dia kekurangan protein, dapat menyebabkan proses pertumbuhannya yang terganggu ya. Nah, juga bisa menyebabkan yang namanya penyakit kwashiorkor ya. Nah, kalau masih terus-menerus kekurangan protein akan mengakibatkan namanya marasmus. Apa itu? Gizi buruk. Nah, ujung-ujungnya bisa berakibat pada kematian. Jadi intinya protein ini adalah zat atau sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, anak-anak Ustazah, kita sedikit lagi kita masuk ke manfaat ikan ya. Yang pertama, manfaat ikan. Apa manfaat ikan bagi tubuh kita? Yang pertama, dia adalah penghasil omega 3 ya, omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin ya. Nah, yang kedua, dia mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna ya, itu fungsi ikan. Yang ketiga, kaya akan asam amino seperti taurin ya untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada balita. Nah, vitamin A nya dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak ya. Vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang ya. Jadi vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Nah, selanjutnya ada vitamin B12, ada zat besi ya, iodium, selenium, seng dan fluor yang sesuai fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, terutama untuk anak-anak, ikan ini sangat bermanfaat. Yang kedua, manfaat daging. Nah, daging ya, apa saja yang ada di dalam daging dia kaya vitamin B dan mineral ya, sehingga diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Juga mengandung 9 asam amino esensial, zat besi, heme ya atau zat besi. Terus daging juga kaya akan vitamin B dan A. Nah, juga terkandung di dalamnya juga seng ya, seng dan selenium. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Nah, itu tadi kandungan-kandungan yang ada di dalam ikan dan daging ya, dari vitamin, zat besi, asam amino dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak Ustazah, mulailah hari ini untuk mengkonsumsi ikan. Bagi yang tidak suka ikan, coba dimulai menyukainya. Yang tidak suka daging, coba, ternyata banyak kandungan-kandungan yang dibutuhkan tubuh kita dalam 2 jenis makanan di atas. Baik anak-anak Ustazah, Ustazah berharap anak-anak Ustazah paham ya dengan materi yang Ustazah berikan. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan ditanya di Japri. Dan sekali lagi dengan tugas, tolong dikumpulkan, jangan bermudah-mudah tidak mengumpulkan tugas ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini anak-anak Ustazah.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.